Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu resiko keamanan cloud computing mengenai ancaman serangan denial of service atau DOC. Pendahuluannya, seiring dengan meningkatnya adopsi cloud computing, banyak organisasi beralih ke penyimpanan dan pengolahan data berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan teknologi ini, muncul pula berbagai risiko keamanan yang harus diwaspadai. Salah satu ancaman yang signifikan adalah serangan denial of service atau DOC. Artikel ini akan membahas pengertian serangan DOC, bagaimana serangan ini dapat mempengaruhi layanan cloud, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Baiklah, apa itu serangan denial of service atau DOC? DOC adalah upaya untuk membuat suatu layanan, sistem, atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menghabiskan sumber daya dan mengakibatkan layanan tersebut menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Dalam konteks cloud computing, serangan DOC dapat memiliki dampak yang merugikan, mengingat banyak aplikasi dan layanan yang saat ini dioperasikan di lingkungan cloud. Kemudian dampak serangan DOC terhadap layanan cloud, yang pertama yaitu gangguan layanan. Salah satu konsekuensi yang paling umum dari serangan DOC adalah terputusnya layanan. Ketika layanan cloud terhambat, pengguna tidak dapat mengakses aplikasi yang mereka butuhkan, yang dapat mengganggu operasional bisnis. Kemudian kerugian finansial. Setiap menit layanan cloud tidak berfungsi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi organisasi. Jika layanan tersebut terkait dengan transaksi bisnis, kerugian ini dapat meningkat secara signifikan. Kemudian yaitu reputasi bisnis. Keberlangsungan layanan dan ketersediaan aplikasi adalah faktor penting dalam mempertahankan reputasi bisnis. Serangan DOC dapat merusak citra perusahaan jika pelanggan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan produk atau layanan. Kemudian jenis-jenis serangan DOC, yang pertama itu ada flooding attack, atau ini adalah jenis serangan paling umum, di mana penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server untuk membanjiri dan menghapus sumber daya. Baiklah, di sini terdapat contoh gambar ilustrasi serangan flooding attack. Kemudian yang kedua yaitu protocol attack. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan di dalam protokol jaringan seperti SYN flood yang dapat membebani sumber daya dan mencegah pengguna yang sah untuk mengakses layanan. Kemudian yaitu aplikasi layer attack. Ini adalah bentuk serangan yang lebih canggih, di mana penyerang menargetkan aplikasi tertentu dan berusaha untuk membebani sumber daya aplikasi tersebut, seperti kehabisan koneksi database atau memanfaatkan kerentanan logika aplikasi. Kemudian langkah-langkah yang terhadap serangan DOS, yang pertama yaitu bisa dengan menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi, yaitu memasang firewall yang kuat dan IDS dapat membantu mendeteksi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan sebelum masuk ke lingkungan cloud. Kemudian yaitu pengaturan sumber daya yang cukup. Mempersiapkan kapasitas sumber daya yang cukup untuk menampung lonjakan lalu lintas secara tiba-tiba dapat membantu mengurangi dampak serangan DOS. Ini termasuk penggunaan auto scaling untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Kemudian monitoring dan respon. Memiliki sistem monitoring yang efektif untuk mendeteksi anomali dalam lalu lintas dapat memberikan indikasi dini akan terjadinya serangan. Pada saat yang sama, memiliki rencana respon insiden yang matang akan memungkinkan tim IT untuk cepat menanggapi serangan ketika terdeteksi. Kemudian pendidikan dan kesadaran pengguna, yaitu meningkatkan kesadaran di kalangan karyawan mengenai praktik keamanan yang baik dan potensi ancaman dapat membantu meminimalkan resiko serangan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. DOC merupakan salah satu ancaman serius dalam lingkungan cloud computing. Dampaknya tidak hanya berpengaruh pada ketersediaan layanan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan bagi organisasi.
Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi yang menggunakan layanan cloud untuk memahami resiko yang ada dan mengambil langkah-langkah mitigasi atau pencegahan yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur mereka. Dengan kombinasi strategi proaktif dan penggunaan alat teknologi yang tepat, organisasi dapat menjaga. Baiklah, sekian materi yang kedua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.